pada malam hari ini kebetulan Pak Debas kedatangan tamu. Kang Said, beliau mantan Ketua Ansor. Ada juga Bung Dwi Hasto atau dia punya nama lain, Ki Dwi Hasto Citronegoro. Ki Dwi Hasto Citronegoro. Nah ini kalau Bung Dwi Hasto ini saya kebingungan mau menyebutnya sebagai apa, karena dia kadangkala dia sebagai seorang PNS pensiunan, kadang juga sebagai provokator, kadang juga sebagai dalang, Kadang juga kadang sebagai membo politisi, gitu ya. kadang juga sebagai penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas Nggak dia apa-apa. seorang penghayat kepercayaan. Ada Pak Debas sebagai tuan rumah, ada Bung Kresno, beliau seorang jurnalis dan juga seorang pekerja sosial masyarakat ya dari Cepireng. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara kemerdekaan. Kebetulan beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Proklamasi, tapi tentunya di sini akan banyak sekali persepsi apakah kemerdekaan itu. Tapi kalau kita bicara yang paling merdeka jelas Kang Said. Beliau sangat merdeka. Dulu dia terikat sebagai ketua Ansor, kemudian berpindah sebagai ketua KPU, terakhir sebagai Panwas, dan sekarang dia merdeka. Ya. Semerdeka-merdekanya, tidak ada ikatan apapun. Gitu, nggih. Kalau Kang Said sendiri bagaimana memaknai kemerdekaan itu? Tinggal konteksnya. Iya. Kalau konteks pribadi, kita memaknai sebagai orang yang merdeka karena kita punya hak asasi, maka kita harus menjadi orang yang merdeka. Dalam konteks kenegaraan, kita menjadi bagian dari orang yang merdeka dari sisi kebangsaan, tetapi dia akan terikat dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, sehingga dia tidak bisa bebas. Maka dia menjadi bagian dari negara yang terikat oleh apa yang menjadi regulasi, apa yang menjadi hukum negara. Sehingga konteks merdeka ini harus kita pahami baik sebagai individu, konteks sebagai warga negara. Maka kalau ini kita pahami merdeka, segalanya ya repot nanti. Pak Debas nanti tidak bisa memimpin, rakyatnya merdeka semua kan begitu. Nah ini Ya. yang menarik justru ke Pak Debas. Sementara dalam konteks kenegaraan kita jelas merdeka itu kayak apa. Nah saya sendiri sebagai masyarakat kadang mempertanyakan Pak Debas, apakah benar-benar sudah merdeka? Karena kalau kita lihat hampir setiap waktu, setiap detik dari pagi sampai malam selalu kedatangan tamu, dan itu dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan saya secara pribadi kadang bertanya apakah benar secara individu Pak Debas ini merdeka dengan kedatangan ini tamu-tamu yang kadang saya pikir ini menjadi belenggu baru bagi Pak Debas. Monggo Pak Debas. Terima kasih. Jadi tentunya kalau saya simpulkan justru ini sebuah sebuah rahmat nikmat tersendiri dari saya, di mana saya menjadi wakil bupati, saya bisa mengakomodir seluruh apa yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Kendal. Saya bisa menampung suara mereka, saya bisa mengerti isi hati mereka, sehingga saya melakukan ini dengan penuh hati. Di rumah dinas inilah seluruh warga masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi atau mungkin unek-uneknya ya kepada saya. Apalagi kita ini hidup di alam kemerdekaan, kan? Negara kita ini adalah negara demokrasi, ya. Hidup di alam demokrasi ini segala sesuatunya tentu mempunyai hak kebebasan oleh seluruh masyarakat menyampaikan aspirasinya di depan umum.
memaknai pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, monggo kita bisa merasakan hidup di alam kemerdekaan yang tentunya memang jauh dari harapan kita hidup di alam kemerdekaan ini. Tapi yang jelas sebagai generasi penerus ya yang hidup di alam kemerdekaan ini, kita harus bisa untuk memaknai atau untuk merenung perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, sehingga perjuangan mereka ini di hari kemerdekaan ini kita harus bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, baik. Jadi tadi yang saya garis bawahi, kita sudah merdeka meskipun masih jauh dari harapan itu ya. Nah, barangkali itu sesuai dengan konstitusi kita yang berkata bahwa kita hanya berada di depan pintu gerbang kemerdekaan. Monggo, bagaimana menurut Pak Kres sebagai seorang pekerja sosial masyarakat melihat kondisi umum masyarakat kita, terutama apakah mereka sudah benar-benar merdeka? Terima kasih pada waktunya. Menurut saya sebagai jurnalis di lapangan ini setiap hari saya mencari berita tanpa adanya hoak, sehingga saya kemas sesuai dengan apa yang terjadi kenyataan yang ada di lapangan. Menurut saya merdeka itu memang terlahir dari isi lubuk hati yang mana zaman dulu kita dijajah, sekarang tidak ada penjajah lagi. Tinggal kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita bangsa, yang mana berganti pemimpin pasti akan berganti peraturan. Dan ini yang terjadi di lapangan. Saya sebagai sosial kontrol masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, membantu adanya isu-isu yang terjadi, peraturan-peraturan dari pemerintah pusat pasti akan disosialisasikan kepada jurnalis, membantu kelancaran perundang-undangan maupun aturan yang ada di Indonesia ini. Menurut saya pribadi ini memang sudah merdeka, tapi tinggal mengisi bagaimana kebahagiaan kemerdekaan itu terjalin sesama warga negara Indonesia. Ya, Itu. ketika bicara tentang kebahagiaan kemudian dikaitkan dengan kemerdekaan, tentu kita akan kembali ke individu lagi ya. Artinya bisa saja saya merasa merdeka gitu, karena ya pertimbangan-pertimbangan yang sangat individual. Nah, mungkin dalam hal ini Bung Dwi Hasto bisa sebagai seorang penghayat. Bagaimana ini? Apakah sudah benar-benar merdeka? Teman-teman penghayat? Matur nuwun sudah ya. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambi nih, sambi nih. Yo, Rahayu. Sambi. Amin. Rahayu merdeka. Merdeka. Jadi berkaitan dengan kemerdekaan itu, kalau menurut saya itu sudah tidak ada diskriminasi. Keadaan aman, golek sanang pangan yo gampang, wis ora ana do perok-perokan, ora ana diskriminasi, ora beda-bedake, ndek during pangkat asal during derajat. Itulah yang dikatakan untuk saya mengatakan sudah merdeka. Tetapi pada kenyataannya perlu saya sampaikan pada Pak Debas sebagai Wakil Bupati Kendal. Saya salut sekali dengan namanya Pak Debas, dia adalah Windu Suko Basuki. Windu Semindu 8, Suko Seneng Basuki ya makmur, ya mulya, ya dan sebagainya. Asmo Kinaryo Joko. Semoga aja Bapak Windu Suko Basuki sebagai Wakil Bupati Kendal bisa mengayomi masyarakat banyak yang isinya beraneka ragam. Sebagai contoh, karena saya juga berkecimpung di dunia penggiat kepercayaan, perlu saya sampaikan di sini Pak Bas, bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Kabupaten Kendal lebih dari 20 Pak. Antaranya ada Saptodharma, Pangestu, Jawa Dipo, Triluhur, Kapibaten, Susila Budi Dharma, Cahyo Buwono, dan lain sebagainya. Dan itu adalah butuh pengayoman dari Pak Basuki, butuh pengayoman daripada kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal. Karena apa? Karena keberadaan daripada penggayaan kepercayaan itu juga dilindungi oleh undang-undang, Pak.
ada undang-undangnya. Tetapi undang-undang tersebut tidak sampai pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu anane sing beda mesti elek lah begitu loh. Nah, sehingga sampai di kampung-kampung ini masih ada diskriminasi. Padahal Pak, secara undang-undang ada aturannya bahwa pernikahan melalui penghayat itu juga ada aturannya Pak. Ada aturannya. Lebih-lebih sekarang ini juga sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu pun juga baru disosialisasikan pada masyarakat lewat DPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk saya juga berkecimpung di situ. Maka dari itu, karena saya sedikit banyak juga mantan, saya di bagian Ngesra dulu Pak. Di bagian Ngesra Kabupaten Kendal, saya pensiun tanggal 1 September 2013 Pak. Sudah 8 tahun Pak, sudah cukup Masih lama. kelihatan seger. Umur saya sudah 64 Pak. Sudah seger Mas ya. Alhamdulillah. Nah itu kan juga butuh pengkajian Pak. Dan di samping saya sebagai di penggagas kepercayaan, saya juga sebagai seorang seniman dalang Pak. Nah karena tadi itu saya katakan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, itu juga mengayomi adat, naluri, tradisi, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya Pak, kalau di desa-desa ada ruatan dan sebagainya, wah itu syirik, itu musyrik. Padahal itu ada landasan undang-undangnya ada Pak. Sampai demikian Pak, sehingga saya kasihan kepada para seniman-seniwati, para penggagas kepercayaan sing ngobong tupo dan sebagainya, bahkan di sosio, bahkan ada yang diburak dan sebagainya Pak. Kan kasihan Pak. Nah terus apabila terjadi hal semacam itu, terus bagaimana nasib penggayat Pak tanpa dilindungi oleh pemerintah daerah? Kan begitu. Nah terus kemudian Pak, zaman saya kerja dulu Pak, karena berkaitan dengan masalah pemajuan kebudayaan, karena saya sebagai seorang dalang, secara otomatis saya menunjukkan sebagai seniman dalang. Dulu itu pernah ada surat Pak, surat dari gubernur yang intinya kepada bupati dan sebagainya, bupati terus kepada camat, bahwa dalam rangka melestarikan budaya itu setiap desa ada anjuran supaya mengadakan tradisi ruatan dengan wayangan itu ada, dengan catatan dalangnya adalah karena ini juga rakyat Kendal di Kendal, otomatis kan kepengen banget bahwa Pemda itu juga ingin supaya masyarakatnya semuanya bisa payu dan sebagainya, dapat rezeki. Itu juga pada waktu dulu ada surat yang supaya nanggap dalang lokal Pak. Pernah terjadi dulu di alun-alun Kendal, itu nanggap dalang terus di demo zamannya Pak Indi dulu Pak. Nah akhirnya semua dalang ditanggap semua. Itu pernah terjadi. Itu Bungelana saya belum ada saya kira. Tapi kurang promosi ya? Di mana? Kurang promosi sampean sebagai dalang ya? Ini adalah mencakup banyak, untuk seniman banyak, bukan saya. Oke. Dan saya juga tidak harus saya dalangnya, enggak, monggo. Lah tetapi, Pak, karena dalang itu juga ada naluri, ada tradisi, aturan main sesuai dengan aturannya tadi, walaupun itu bukan ajaran agama, tapi yang berkembang di seni pedalangan, dalang pangerwatan itu harus tidak turun dalang Pak. Contoh, saya walaupun bagaimana, saya juga keturunan dari dalang Haji Ibrahim dulu yang di Podosari. Haji Ibrahim punya anak yang namanya Kartowijoyo itu juga dalang. Kartowijoyo punya anak Kartotanoyo itu juga dalang. Kartotanoyo punya anak Busono, bapak saya juga dalang. Terus saya, jadi anak putu buyut Canggah, saya Canggah dalang. Jadi secara naluri adat tradisi saya sah untuk berurat. Jadi misalnya Pak Bas itu ingin melestarikan budaya, ya tanggap saya tuh untuk ruatan di Kendal. Otomatis. Enggak, masalahnya menjadi dalam pengertiannya lah. Maaf Pak Basuki. Nah, ini dulu Pak Basuki juga pernah itu ketika waktu di Pugu mau ditanggap, tapi biayanya 15 juta ya cukup toh. Enggak cukup, soalnya berapa, panggungnya berapa, ya gede berapa, enggak cukup. Saya kira demikian, sementara barangkali ada tidak cocok dan tidak berkenan di hati Bapak-bapak semuanya, saya mohon maaf. Akhiripun wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Merdeka. Merdeka. Saya ini belum selesai loh. Apa di mana? Ngobrolnya masih panjang ini. Oke. Nah,
Tadi kita melihat masih ada diskriminasi oleh sebagian masyarakat. Nah, Iya. bagaimana menurut Kang Said sebagai aktivis Nah, Ansor. Ansor? Sip. Iya. Ada lagu Nasi Daria yang dulu populer kan. Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau untuk golongan. Nah, salah satunya adalah kemerdekaan ini harus diisi untuk kepentingan bersama seluruh warga negara. Kan gitu. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada suku, tidak ada budaya, seluruhnya menyatu menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi satu persoalan, bukan satu persoalan, satu hal yang harus dipahami bersama adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Maka persoalan diskriminasi, persoalan ketimpangan, persoalan pencapaian hak itu harus melalui hukum. Boleh melalui aspirasi tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya soal penghayat kepercayaan. Ikhtiar penghayat kepercayaan saya pernah berkecimpung itu di kira-kira di tahun 2001. Saya mendalami teman-teman penghayat kepercayaan itu. Apa itu? Saya lupa Pak namanya. Nah, dia berupaya agar saat itu KTP agama itu, kolom agama yang sampai hari ini mungkin belum selesai atau sudah selesai, Iya. strip, Betul. minta strip. Tetapi yang menjadi persoalan adalah hukum satu, hukum undang-undang kependudukan kita yang masih mengatur soal itu. Kemudian hukum perkawinan, Ya. kemudian ada kompilasi hukum Islamnya, ada hukum perkawinan yang bukan melalui kompilasi, yang melalui pencatatan sipil. Nah, dari berbagai hukum inilah yang harus diharmonisasi. Kalau KTP-nya dicoret, lah nanti perkawinannya bagaimana? Misalnya kan begitu. Tapi sudah ada sekarang, Pak. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Alhamdulillah Sudah ada. kalau sudah ada. Sudah ada surat, sudah ada. Maka tinggal konteks diskriminasi inilah yang harus kita pahami dan kita sadari bersama. Kita bisa dikatakan dan mengatakan diskriminatif atau terdiskriminasi, tetapi di sisi lain kita juga melakukan hal yang sama dalam konteks yang berbeda. Maka ini yang harus clear. Tidak boleh, misalnya soal aliran penghayat kepercayaan. Kalau sudah diakomodir dalam hukum nasional, maka tidak boleh ada orang yang melakukan diskriminasi dan itu bentuk pelanggaran hukum. Betul. Betul. Iya, betul. Merdeka. Itu merdeka. Iya. Ini merdeka sepanjang diatur di dalam hukum karena negara Indonesia adalah Ada, Pak. negara hukum. Maka siapapun yang melakukan diskriminasi terhadap kegiatan keagamaan, kepercayaan, budaya dan sebagainya, misalnya ujuk-ujuk dibubarkan, itu dia bentuk pelanggaran hukum karena beliau dan teman-teman semua dilindungi oleh hukum. Maka ya kita harus memahami ini secara tidak boleh sepotong. Gila, Pak. Kita harus memahaminya Betul. secara menyeluruh dalam konteks apa diskriminasi itu dan dalam konteks apa kita dikatakan diskriminatif. Kira-kira begitu, Ya. Bung Lana. Nah, saya melihat Pak Debas ini kayaknya menyimpan banyak pertanyaan. Tapi sabar Pak De. Jadi saya akan klarifikasi dulu. Memang dulu sempat itu tahun berapa yang soal KTP. ya itu kebetulan yang advokasi saya itu. Nah, waktu itu di Sabto Dharma juga Pak Sopo itu yang Gunawan. Pak Gunawan. Kepala desa Mbak Yurip dulu itu. Nah, dulu kepala desa Banyurip itu waktu itu mereka resah, teman-teman Sabto Dharma. Dia minta KTP itu straight. Nah, kebetulan memang pada waktu itu sudah ada undang-undangnya itu. Nah, kebetulan kita berkumpul di sanggar yang di Bandung Sari atau di mana. Terus saya datangkan dari Disduk Capil. Nah, sampai di tingkat Disduk Capil itu clear.
Yang menjadi persoalan ternyata undang-undang itu belum sampai ke desa, sehingga kepala desa banyak yang ketakutan kan. Tidak ada sosialisasi Iya, masalahnya. tidak ada sosialisasi, tapi alhamdulillah ya, saya sebagai seorang muslim ngomong alhamdulillah karena upaya itu berhasil juga kan. Ya. Dan saya pikir itu satu poin kemerdekaan bagi teman-teman penghayat kepercayaan yang akhirnya diakomodasi. Monggo sekarang Pak D sebagai tuan rumah kalau mau bertanya ke tamu. Monggo Pak D. Matur suwun. Jadi persatuan dan kesatuan itu memang perlu untuk kita dengung-dengungkan sehingga hidup di alam kemerdekaan ini memang benar-benar kita rasakan sebagaimana sejarah. Dari hal itu tentunya persatuan dan kesatuan inilah muncul dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Jadi hari ini kita juga harus mengikuti sejarah tersebut. Jadi tidak ada lagi sekarang diskriminasi antara masyarakat pemeluk kepercayaan atau mungkin agama-agama lain. Harusnya tentu untuk bisa hidup saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Semua agama konsepnya baik, semua agama konsepnya ingin melakukan sesuatu yang benar-benar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya ingin menggali lagi tentang aliran kepercayaan Sabto Dharma ini. Kalau secara historis munculnya ini tentunya kita ini yang anak-anak muda, generasi muda tentu masih banyak yang belum memahami, Pak. Perlu informasi dan penyampaian Pak Dwi ini, Pak. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun. Ini pertanyaan dari Pak Dibas ini ternyata tepat sekali. Yang ditanyakan Sabto Dharma. Nah, kebetulan saya mohon maaf, saya juga ikut aliran kepercayaan Sabto Dharma. Jadi Sabto Dharma dilihat dari namanya aja Sabto Dharma. Sabto itu dharma kewajiban. Kewajiban pitung perkara supaya dilaksanakan oleh warga Sabta Dharma. Nah, itu kesemuanya apabila kita pelajari, apabila kita renungkan, itu kesemuanya adalah tidak cengkah atau tidak bertentangan baik hukum pemerintahan negara Republik Indonesia dan juga semuanya adalah mengandung makna treswasih mring sasamaning urip. Jadi ajaran Sabto Dharma adalah intinya treswasih mring sasamaning urip. Nah, padahal Pak, yang hidup sak lumahing bumi kureping langit, mohon maaf saya bahasanya campur-campur Pak, itu tidak manusia toh. Binatang pun juga hidup, tumbuh-tumbuhan pun juga hidup, termasuk kita percaya ada makhluk yang tidak kasat mata, itu pun juga hidup. Dan itu semuanya ada direngkuh seperti saudara kita sendiri. Malahan aturan Jawa itu sampai dengan mau negor wit saja itu ditembung, Pak. Nyuwun izinipun kula badhe nebang wit menika mugi pinara saged amber kai. Hanya itu kan baik toh, Pak. Itu dengan tumbuh-tumbuhan. Apalagi di sesama manusia, Pak. Secara otomatis mesti ya terserah semring sasamane itu tetap ada, Pak. Jadi mau apa-apa mesti izin. Mohon izin, yun pangestu, yun pangapunten, kula badhe ngaten-ngaten dan sebagainya. Dan karena tiasing sasomo. Karena tiasing sasomo niku tegesipun gawe senenge wong liya, Pak. Tansah gawe lego lan marming liyan. Lah ini, Pak, sing paling angel. Karena yang namanya wong ngomong, orang berbicara itu sering terjadi iki aku ki nyinggung perasaan apa ora, aku ki nggih kapiton ning liyan apa ora, itu biasanya tidak ngerasa, Pak. Lebih-lebih anak muda sekarang, Pak. Basa saja sudah banyak yang tidak pada tahu. Banyak, jangankan anak SD, anak SMA, Pak. Jangankan anak SMA, saya pernah guru, Pak, guru SMA.
Saya pernah jadi komite di SMA dulu. Ngatasi guru SMA saja itu sekolah ning Jawa, lahir di Jawa, tapi bosanya tidak tahu. Contohnya, sudah Pak, kalau beredar harumin, itu kan tidak pas toh Pak. Wawak itu dikeramak tinggil. Padahal wong Jawa itu tansah anda pason, ngasorke awake dhewe, kan begitu. Jadi kalau berkaitan dengan ajaran Saludharma, karena itu juga saya sebagai pemeluknya, otomatis saya juga ngalem, dan itu semuanya yang apabila Pak Basuki ingin mengetahui tentang ajaran Saludharma nanti bisa tak kirimi bukunya biar untuk sekedar ya bacaan lah, pengetahuan lah, karena Bapak sebagai Wakil Bupati secara otomatis sebagai pengayom masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal ini. Itu saja harapan saya, semoga aja sudah tidak ada diskriminasi lagi. Mari kita terpotiro hormat menghormati terselasih mring sasamaning urip, itu adalah harapan saya Pak. Dan saya juga banyak terjun di mana-mana Pak, baik di bidang seni maupun bidang politik, kemudian Bungelana. Saya dulu juga sebagai anak kepala desa Pak. Bapak saya dulu ketua PPDI Kabupaten Kendal Pak. Itu bapak saya Pak Busono. Jadi kepala desa mulai tahun 1951 Pak. Yang jelas di politik itu pedoman saya Pak. Jeneng berpolitik boleh, tapi namanya orang berpolitik silakan, kudu linambar bukti luhur Pak. Nah, politik kok memfitnah orang ini namanya bukan politik kok. Politik itu kan cara bahasa agamanya apa, fastabil khairat Pak ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba tentang kebaikan. Tapi praktek kenyataannya beda pamilih saja sudah gede. Nah, maka dari itu mari kita sedikit demi sedikit di Kendal ini dengan kepemimpinan Bapak Windu Sukobasuki bisa membuat Kendal itu kepenak, makmur, seneng, tentrem, ayem, kalis ing sambikala. Amin. Ngaten, matur nuwun, monggo Bung Kelana dilanjut. Ada yang menarik berlomba-lomba dalam Kebaikan. Oke. Itu sebagai laku politik kita. Iya. Tapi kemudian kalau kita melihat situasi ini ya umum, baik itu untuk siapa gitu. Ya baik untuk orang banyak. Nah itu ukurannya apa? Ini kan yang sangat sulit. Ketika semua bicara baik, semua mempunyai kebaikannya sendiri-sendiri. Nah menurut Bung Kris di mana ini? Oke, namanya baik itu setiap perilaku kita. Nah, yang menilai itu kan orang lain. Contoh Pak Dibas, ketika kunjungan ke dusun-dusun yang terdalam, terpucuk, tanpa disentuh pemerintahan Kendal, itu Pak D sampai ke situ. Nah, mereka itu akan tahu, tidak hanya mengenal nama Wakil Bupati Widubas itu, tapi nggak pernah melihat orangnya. Kan gitu. Nah, ketika Pak Bas menelusuri ke dusun, itu mengenal, melihat langsung ada Pak Dibas. Ini pasti orang kampung itu, orang Pak Dibas adalah orang baik. Nah, dari segi itu, semua kebaikan yang ada dilihat itu dari pribadi orang yang akan menghadapinya. Ketika nggak pernah bersentuhan kok mau bilang baik bagaimana? Hubungannya aja nggak pernah. Bang Kelana itu nggak pernah hubungan sama saya ditanya saya Kelana baik, nggak tahu, nggak bisa jawab, kenal aja nggak, kan gitu. Menurut saya pribadi saya seperti itu. Terima kasih. Jadi menarik sekali Pak Dibas ini. Saya juga salah satu orang yang sangat heran. Wadene seorang wakil bupati, sebetulnya kan dia bisa enak-enak di rumah, tapi nggak ngerti legan golek momongan apa piye. Ana wong mati mergo Covid yo melu ngubur. Desa ora ana apa-apa yo diparani, direwangi tidur di desa. Nah, saya melihat ini apa kecelakaan ini. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin kita itu kan sebetulnya mereka cenderung lebih mencari posisi yang enak, yang nyaman, duduk di belakang meja, resmikan ini itu. Itulah saya melihat Pak Dibas ini menjadi lain ini. Saya nggak ngerti ini menurut Kang Said dikaitkan dengan kultur kepemimpinan yang ada ini gimana, kecelakaan kepemimpinan atau piye ini yang terjadi pada Pak Dibas? Ini arah
menuju pola kepemimpinan yang baik, orang masih berperspektif bahwa pemimpin itu harus dilayani. Padahal orientasi pemimpin dalam era demokrasi ini adalah melayani. Dan Pak Dibas ini sudah menunjukkan itu. Betul. Sudah menunjukkan dan ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa seorang pemimpin itu tidak dilayani kayak Doro. Tapi pemimpin itu adalah representasi rakyat untuk melayani, mengayomi, dan bagaimana bisa melindungi rakyatnya. Dan Pak Dibas sudah melakukan tadi yang Bung Kelana sampaikan. Nah, kalau ini kemudian ditiru oleh generasi muda, generasi pemimpin yang akan datang, sangat luar biasa. Pak Dibas sudah menancapkan tonggak kepemimpinan di era kepemimpinan berikutnya. Kan tidak mungkin Pak Dibas ini akan menjadi pemimpin selama 100 tahun lagi, kan tidak mungkin. Pasti ada estafet kepemimpinan. Nah, tetapi kalau tonggak ini sudah ditancapkan dengan pola yang sangat baik dan akan ditiru oleh generasi berikutnya, maka ini akan terjadi ukiran sejarah. Sama seperti ukiran Gebyok ini yang selalu dipandang indah oleh setiap mata yang melihat setiap generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Maka dari itu, kalau sekarang kita hanya berpedoman pada rule of law, maka kita harus sudah masuk pada rule of ethic. Nah, Pak Dibas ini ingin menanamkan itu, rule of ethic. Bagaimana etika seorang pemimpin, bagaimana etika seorang warga negara, sehingga hubungan pemimpin dengan yang dipimpin di dalam masyarakat itu terjadi di sana, dan ini sudah dicontohkan, saling menghargai dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, kan begitu. Kalau kemudian hari ini kita masih menganggap dan masih membandingkan kepemimpinan berikutnya dengan kepemimpinan di tempat-tempat yang lain, maka itu akan menjadi sebuah tragedi yang kurang baik. Karena kepemimpinan itu kan tidak bisa dibandingkan. Tetapi kepemimpinan itu bisa diselaraskan antara nasional, provinsi, dan kabupaten sampai di tingkat desa. Ini selaras, maka nyambung gitu. Kalau tidak nyambung, maka tidak menjadi bagian dari utuhnya sebuah sistem kenegaraan kita yang presidensial dan republik ini. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, saya belum puas. Menurut Bung Dwiasto sendiri gimana konsep kepemimpinan Pak Dibas jika dikaitkan dengan konsep kepemimpinan Jawa? Monggo. Oh nggih, matur nuwun. Jadi mohon maaf, beda penemu boleh, tapi beda ning penemu tidak mubak-mubak marang katenteman. Jadi kalau saya menilai Pak Dibas yang selalu mengabdi pada masyarakat, mengunjungi desa-desa, bahkan mikul kendo orang kena COVID, itulah adalah kalau saya menilai pemimpin yang sudah melaksanakan hasto broto. Hasto wolu broto laku wolong perkara. Antara lain ya ada laku ning srengenge, laku ning rembulan, laku ning bumi, laku ning geni, dan lain sebagainya. Itu namanya pemimpin yang sudah melaksanakan hasto broto. Dan di samping itu, saya percaya dengan Pak Bas, karena Pak Bas itu kok sampai mau menjadi wakil bupati. Itu kalau tidak linambaran kasucen dalam budi pekertinya tidak mungkin. Karena beliau memang betul-betul akan mengabdi. Lambung rasa dadi wakil bupati mung donya turah. Betul Pak ya? Mohon maaf Pak, saya ngomong apa adanya Pak. Donya turah. Arep nggo apa to? Nah, tinggal menikmati harta kekayaannya, beres putra-putranya sudah jadi dan sebagainya. Itu namanya orang yang mau mengabdi. Lah, orang yang mau mengabdi yang baik, kalau Pak Bas sudah kalau saya mengatakan sempurna ya, bandane oleh, tenagane oleh, dan sebagainya. Itulah yang saya harapkan demikian. Sehingga beda dengan pemimpin sing ora modal. Anane marep golek SPPD tok itu anane. Mohon maaf karena saya mantan Pak. Anane golek SPPD tanpa SPPD ndak jalan. Tapi kalau Pak Bas enggak.
Itulah karena apa? Karena yakin Pak Bas sudah cukup segala sesuatunya. Kalau Pak Bas sudah cukup ya jelas megah toh. Sudah jelas megah toh. Nah, ya arep rono ora bensin dan sebagainya. Tapi Pak Bas enggak. Nah, sehingga semoga aja Pak Bas dalam memimpin Kendal ini bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian pula doa saya pada Pak Bas, semoga Pak Bas juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin, amin. diberikan kesehatan Amin. dan ketabahan. Wong jenenge pemimpin ini sampah tau pamane. Nek sing ora seneng nyang kampung dan sebagainya, wah pencitraan. Ya toh? Tapi nek kanggo sing seneng, ana wong tetembungan, wong demen ora kurang pengalem, wong gedeng ora kurang penyacat. Nah, bagi yang tidak senang dengan Pak Bas, misalnya mohon maaf, bilang Pak Bas bantu apa kerja dan sebagainya, wong ora seneng, ya jelas elek kabeh Pak Bas itu. Maka dari itu orang-orang semacam itu adalah bagi saya orang yang tidak bisa menikmati kehidupan. Karena orang yang bisa menikmati kehidupan adalah bisa menikmati kebijakan pemimpinnya, bisa menikmati kemerdekaannya. Itulah bagi saya orang yang bisa menikmati hidup yang semacam itu. Mengatakan kelalangnya pun Pak Bas, Ya. monggo Bung Kelana. Nah sekarang kalau menurut Pak D sendiri gimana? Apa yang jenengan lakukan? Apakah benar tadi pencitraan atau monggo Pak D? Ya, jadi kalau konsep saya itu sebenarnya sederhana dan itu harus terpatri di sanubari kita masing-masing. Ya, pemimpin itu adalah jiwa yang dikorbankan. Ini kalau konsep saya, seorang pemimpin harus memiliki hati yang sangat besar. Ya, dengan jiwa yang dikorbankan ini pengertiannya kita masih santai, ada rakyat kita yang tentunya membutuhkan kita harus tentu siap untuk melayani. Jadi kata Bung saya tadi benar, pemimpin itu adalah melayani, bukan dilayati. Di konsep sekarang ini, di era kehidupan yang sangat terbuka ini, pemimpin harus memang benar-benar mau mengayomi, melayani rakyatnya. Sudah bukan eranya lagi seorang pemimpin ini selalu minta dilayani. Nah, inilah yang salah kaprah seperti ini. Jadi saya akan melakukan segala sesuatunya ini semua untuk kemaslahatan umat, tanpa ada tendensi apa-apa. Hari ini saya menjadi wakil bupati, tentunya konsep saya wakil bupati maupun bupati itu adalah sama. Tinggal kita kembalikan ke harga diri kita masing-masing, tinggal kita mau mengabdikan diri kepada masyarakat yang tulus, ikhlas. Karena apa? Hari ini kita masih perlu uluran tangan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Kita masih perlu untuk bisa selalu turun ke lapangan membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Insya Allah manakala mungkin seluruh aparatur, seluruh stakeholder dalam hal ini masyarakat yang mungkin hari ini dikaruniai sebuah jabatan, sebuah rezeki yang melimpah, monggo jangan segan-segan untuk turun ke lapangan. Masih banyak warga-warga kita hari ini perlu bantuan baik material maupun moral, sehingga apa? Insya Allah baldatun thayyibun warabun ghafur ini di Kabupaten Kendal insya Allah akan kita Amin. rasakan. Amin. Jadi itu sedulur-sedulur semua kembali ke hati kita. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki hati yang besar, itu yang bisa saya catat malam ini dari Pak Debas. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta Kang Said, Bung Dwi, Bung Kris untuk memberikan semacam statement terakhir. Karena tadi kalau saya melihat dari Pak Debas, ya inti kemerdekaan itu kembali ke diri kita masing-masing itu. Untuk saat ini merdeka atau tidak merdeka itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita memiliki kebesaran jiwa untuk menghormati satu dengan yang lain.
untuk membuat orang lain tersenyum seperti apa yang dikatakan Bung Dwi Hasto? Monggo Kang Said. Nggih. Refleksi merdeka ini harus kita isi dengan merefleksikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita menganggap diri kita sebagai orang yang merdeka, maka kita harus menjadikan diri kita orang yang mau membangun, orang yang mau mengisi kemerdekaan itu untuk kepentingan bersama, meskipun tentu untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Oke. Sangat naif lah kalau kemudian mengisi kemerdekaan hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya dan keluarganya, karena dia punya tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya serta untuk masyarakat umum. Maka kalau refleksi kemerdekaan ini kita sudah isi dengan diri kita berbuat baik, berbaik kepada orang lain, mengisi kegiatan yang baik, kegiatan yang bermanfaat, membangun sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, saya kira kita akan menjadi orang yang tadi disebut tidak senang mencela. Biasanya orang yang senang mencela itu kan menganggap orang lain dalam perspektif dirinya sendiri. Bung Kelana sukanya rokok itu, saya beda, maka saya menganggap rokok itu nggak baik karena perspektifnya rokok saya ini. Tetapi kalau perspektif itu sama-sama merokok, maka sama-sama punya kebun. Begitu aja, itu kan lebih enak. Maka hidup ini akan menjadi enjoy. Sama-sama saya akan berupaya untuk membangun dalam perspektif diri saya dan kemampuan saya. Pak Debas sebagai wakil bupati, sebagai pengelola pemerintahan akan merefleksikan dan membangun Kendal dalam perspektif pemerintahan dan perspektif beliau, kapasitas beliau sebagai pribadi. Kayak tadi, ikut serta dalam pemakaman pasien COVID. Itu dalam aturan pemerintahan nggak mungkin, tetapi kan panggilan hatinya Pak Debas untuk masuk ke sana. Maka kalau ini dipadukan baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala pemerintahan, maka itu akan sangat luar biasa. Demikian pula saya dalam konteks pribadi, dalam konteks kemasyarakatan, maka kalau ini kita bisa refleksikan bersama-sama, itu akan menjadi indah. Tidak ada diskriminasi, tidak ada saling menyangka, akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi orang yang saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain. Kritik boleh, tetapi yang tidak boleh adalah mencela. Kita boleh memberikan masukan kepada Pak Debas, tetapi tidak boleh mencela Pak Debas. Karena apapun pemimpin itu adalah bagian dari orang yang menjadi panutan kita yang harus kita hormati. Jangan sampai derajat dan martabatnya kita turunkan, berarti sama saja kita menurunkan derajat dan martabat diri kita sendiri. Kira-kira begitu Bung Lana. Ya. Monggo Pak Dwi Hasto. Nggih, matur nuwun. Dengan adanya pertemuan pada malam hari ini yang kita bersama membahas apa arti daripada kemerdekaan. Dan kebetulan pada malam hari ini juga Bapak Windus Kobasuki sebagai Wakil Bupati sudah memfasilitasi segala sesuatunya. Sehingga dengan adanya pertemuan malam hari ini, saya punya harapan sebagai warga Kabupaten Kendal, semoga saja dalam kepemimpinannya Pak Windus Kobasuki ini adalah bisa betul-betul terwujud. Dan sudah sepakat bersama, sudah tidak ada diskriminasi lagi dan jangan sampai saling mencela, karena berkaitan dengan yang sesuai dengan yang saya sampaikan tentang penggait kepercayaan itu adalah semua sudah dilindungi, ada payung hukum, undang-undangnya sudah ada. Maka dari itu, bila mana perlu, Pak Debas sebagai Wakil Bupati itu juga bisa memerintahkan pada para camat, kepala desa, bahkan RT RW tentang keberadaan penggayat kepercayaan supaya diterima, diakui sebagai warga Kabupaten Kendal yang betul-betul setia dengan Kabupaten Kendal. Karena apa? Setelah saya lihat bahwa warga penggayat kepercayaan itu
kok tidak ada sampai yang katakanlah narkoba tidak ada, Pak. Sepanjang pengawasan saya, karena saya juga ikut pengurus MLKI, Pak. MLKI itu adalah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Saya juga di situ. Nah, maka dari itu, ya mohon, kapan saya juga kepengen banget bahwa warga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mohon diberi waktu untuk bisa sowan Pak Bas, mohon petunjuk biar manjing ajur-ajir Pak Bas sebagai wakil bupati kepada akar rumput. Mengatakan pun matur nuwun sangat, semoga aja bisa tercapai apa yang dicita-citakan Bapak Windu Suko Basuki sebagai pemimpin yang ada di Kendal ini. Matur nuwun, monggo. Wah, Pak Kres, langsung. Oke, langsung aja kalau menurut saya maju dan tidaknya Kabupaten Kendal tergantung pemimpinnya. Ketika rakyat ini mau buang kemana, mau suruh apa, itu tergantung pada diri pribadi pemimpinan. Insya Allah Pak Debas kayaknya punya jiwa itu, sehingga bahasa Jawa, nun sewu bahasa ngewongke. Ini kata ngewongke ini tidak akan dilupakan sepanjang masa. Terima kasih. Oke. Baiklah, sebagai penutup, Pak Debas, tuan rumah, untuk menutup sekalian memberikan kata terakhir untuk malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ngobrol bareng bersama Pak Debas ini makin hari makin ke sana banyak yang ikut ke dalam sumbang saran untuk pembangunan Kendal. Jadi kalau saya sendiri, kalau tadi sudah disampaikan, saya sampaikan bahwa pemimpin ini harus memiliki jiwa besar. Pemimpin ada jiwa yang dikorbankan, tentunya segala sesuatu yang dilakukan adalah dengan tulus ikhlas, ya, demi kemajuan kabupaten yang kita cintai bersama. Kendal begitu mulia, Kendal begitu indah. Tinggal bagaimana kita mengemas Kabupaten Kendal ini ke depan akan lebih baik. Oke. Demikian tadi sedulur-sedulur semua dari obrolan kita malam ini tentang kemerdekaan. Ternyata kita bisa mendapatkan banyak hal. Ya, statement saya cukup sederhana saja. Tetaplah merdekakan dirimu, merdekakan diri kita semua. Selamat malam sedulur-sedulur semua. Ketemu lagi di ngobras berikutnya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.